Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini kita kuliah tentang MPKP ya, model praktek perawatan profesional. Nanti ada 6 kelompok yang presentasi. Yang presentasi monggo dari kelompok. Nanti langsung share screen saja. Sebelumnya saya presentasi dulu ya. Pak Rahman Siddiq, Pak Maryanto, Valeri, Pak Maryanto sudah sidang? Sudah. Ini sudah ACC itu sudah ACC hasil apa Pak? Halo Pak Maryanto. Ibu sudah seminar proposal kemarin, Bu. Oh, oke. Sudah ya. Sukarto, Sutrisno, Sukarto, Pak Sutrisno sudah ujian? Halo, Pak Trisno sudah ujian? Pak Sutrisno ada nggak? Sudah ujian belum? Pak Sutrisno, tulisannya Pak Sutrisno sama Pak Agus Fatoni. Pak Agus Fatoninya ada? Bermasalah. Nanti ya. Oh, saya tanyakan lagi. Oke, Siti Nur Hasanah datang. Gugu, Endang Sukiyati. Pak Taat udah sidang, Pak? Sampun, Bu. Oke. Oke. Pak Thomas, priwe kabarnya Pak Thomas? Oke, Bu. Saya sudah uji satu, tapi belum ada balasan, Bu. Lihat apa? Pak Madio, Bu. Oke, di sini tak WA Pak Madio ya. Oke, Bu. Binar Eka gimana? Lagi nyiapin itu, Bu, syaratnya. Kurang KRS-nya. Oke. Sebelum Lebaran ya, sidang ya. Siap. Ya, Bu. Yunita sudah sidang? Yunita Dwi? Hari ini, Bu. Udah? Ampun. Oke. Terus Beni gimana? Sudah sidang ya, Wen? Indri? Sudah sidang ya, Hin? Oh, yang dengan saya ya, belum revisi ya? Angge, Bu. Pertemuan kemarin kamu hadir nggak? Gimana, Bu? Pertemuan kemarin hadir nggak? Apunten, Bu, mboten anu niku kerja, Bu. Ya iya, KBN ya kerja. Mohon izin, Bu, Arif Raunak, Bu. Saya ngelihat presensinya dari ini, bukan dibaca sesuai presensi. Saya melihatnya dari peserta Zoom, dari partisipan. Pak Karno sudah sidang belum, Pak? Sudah, Bu.
Fitriana sudah sidang? Halo Fitriana, sama Fitrianing Ditya Bagus. Sudah sidang belum? Bagus, sudah sidang? Ibu, sudah Bu. Fitriana sudah? Salah. Fitriana sudah? Tanawati. Amelia. Arif Raunak Bu, mohon maaf Bu. Wisnu sudah ujian belum Wisnu? Belum, Bu. Kenapa? Tinggal dikit lagi, Bu. Tinggal persiapan. Nggak persiapan sampai bodoh. Ngoten, Bu, insya Allah. Nanti tiba-tiba Agustus loh. Nggih, Bu. Lagi dikejar. Erni sudah sidang belum Erni? Halo Erni. Tara sudah sidang Tara? Nggih, Bu, sudah, Bu. Yang siapa nih? Tara sudah ya. Mi lagi shift apa Mi? Putri, Mbak Uminya tidak bisa menghidupkan audionya, Bu. Katanya baru WA saya, Bu. Oke, Anastasia Agusari. Oke, dari yang sudah saya centang ini siapa ada yang belum dipanggil? Agus Fatoni ada nggak Agus Fatoni? Arif Raunak Bu. Siapa? Arif Raunak. Oh iya, Wisudian. Sudah Bu. Ada lagi yang belum dipanggil? Ahmad Nur Fajri. Ahmad Nur Fajri, wis. Maaf, saya salah pertanyaan. Agus Fatoni ada apa enggak? Enggak ada ya. Damar? Enggak ada. Esti? Amisto? Bu Esti ada enggak? Enggak ada ya. Eva Dian? Enggak ada. Iksan, ada enggak Iksan? Enggak ada. Nur Oktariani? Ada ya. Solih? Pak Solih ada? Nggak ada. Pak Sulis? Nggak ada. Bu Titin? Pak Tono ada nggak? Ada ya. Memang sesuai jumlah partisipan tadi. Yuliana juga nggak ada ya? Oke. Ya, untuk MPKP, apa kepanjangannya? Barata, Pak Barata. Halo, Barata. Kepanjangan MPKP apa? Nggak nge-freeze enggak, itu meripatnya bergerak ya. Saya tunggu jawabannya. Kepanjangan MPKP apa? Oke, Valeri. Kepanjangan MPKP apa, Valeri? Model praktek keperawatan profesional, Bu. Oke, Valeri kemarin mengerjakan tugas yang kelompok yang berapa? Kelompok 1, Bu. Oke, tentang apa? Metode primer. Yakin primer kelompok 1? Iya, Bu. Bukannya kelompok 1 itu modifikasi primer ya? Iya, modifikasi primer maksudnya.
Oke, nanti ada 6 kelompok ya. Ada modifikasi primer, ada fungsional, tim, kasus, metode primer itu sendiri, ada case management ya. Oke. Kelompok 1 siapa yang mau share screen? Sudah ada Pak Iksan. Kalau yang merasa baru datang langsung bilang ya. Jadi ibaratnya kayak kulo nuwun. Ya ora sing asal teka-tok. Karena tadi presensi sudah di awal. Mudah nggak ya? Nanti dianggap. Maaf Ibu. Oke. Maaf Ibu, saya Sutrisno Bu. Tadi laptop error jadi keluar lagi. Oke, Pak Agus Fatoni ada nggak Pak Pak? Toninya barusan rujuk Bu ke rumah sakit. Oh oke. Terus apa? Saya anggap apa nih? Pak siapa Sutrisno sudah ujian? Sudah ujian Ibu. Oke. Tinggal revisi. Ya, Pak Iksan, tadi saya lihat ada Pak Iksan. Bu, maaf Bu. Ya. Sudah sidang? Bu, sudah Bu. Bagus Bu, koneksi hilang Bu. Sudah ya. Oke. Oke. Ada lagi yang baru datang? Nggak ada ya, langsung aja ke kelompok 1. Siapa yang mau share screen? Kalau nggak ada, saya juga nggak apa-apa. Yuk. Ya, apa gimana? Arif Bu yang share screen Bu. Ya bisa kan? Mas Arif? Ya, silakan siapa yang mau menyajikan langsung aja ya. Pak Weni Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metode modifikasi primer yang kelompok 1 yang beranggotakan Arif Raunak, Valeri Nendisa Putri, Bapak Ihsan Saifuddin, Bapak Ahmad Nur Fajri, Mas Wisnu Darmawan, dan Pak Sulistyo. Untuk latar belakangnya, layanan keperawatan yang ada di rumah sakit masih bersifat okupasi, artinya tindakan keperawatan yang dilakukan hanya pada perawat pelaksana prosedur, penata laksanaan tugas berdasarkan instruksi dokter, pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada tanggung jawab moral, serta tidak adanya analisis dan sintesis yang mandiri tentang asuhan keperawatan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan restructuring
ring-running, dan redesigning, sistem pemberian asuhan keperawatan melalui perkembangan model praktek keperawatan, metode model praktek keperawatan profesional atau MPKP. Untuk rumusan masalahnya, apa definisi, contoh penerapan, keuntungan dan kelemahan dari metode primer modifikasi. Untuk tujuannya, untuk mengetahui definisi, contoh penerapan, keuntungan dan kelemahan metode primer modifikasi. Untuk pengertian, keperawatan primer merupakan salah satu metode pemberian asuhan keperawatan di mana terdapat hubungan yang terdekat dan kesinambungan antara klien dan perawat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pemberian, dan koordinasi asuhan keperawatan pasien selama pasien dirawat. Metode keperawatan primer dikenal dengan ciri yaitu akuntabilitas, otonomi, otoritas, advokasi, ketegasan, dan 5K yaitu kontinuitas, komunitas, kolaborasi, koordinasi, dan komitmen menurut Situros tahun 2006. Otonomi ya dibaca otonomi Mbak. Otonomi Mbok. Ibu, mohon maaf Bu. Untuk kelebihan dari metode primer mendorong kemandirian perawat, adanya keterikatan pasien dan perawat selama dirawat, berkomunikasi langsung dengan dokter, perawat adalah perawat komprehensif, model praktek perawatan profesional dapat dilakukan atau diterapkan, memberikan kepuasan kerja bagi perawat, memberikan kepuasan bagi klien dan keluarga menerima asuhan keperawatan. Untuk kelemahan dari metode primer, perlu kualitas dan kuantitas tenaga perawat hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional dan biaya relatif lebih tinggi dibanding metode lain. Untuk kesimpulan dari metode primer, seorang perawat profesional bertanggung jawab memberikan perawatan secara menyeluruh selama 24 jam pada 4-6 pasien dalam satu unit, sejak pasien masuk sampai pulang. Untuk metode fungsional, setiap perawat mendapatkan tugas yang berbeda dalam merawat pasien. Untuk metode tim, perawat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda bertanggung jawab terhadap sekelompok pasien. Untuk metode kasus, satu perawat merawat satu pasien atau total pasien care. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kelompok kan, jadi MPKP kan memang metode penugasannya ada beberapa ya. Oke, MPKP, Putri, prolognya di awal ya, biar ada gambaran. MPKP, model praktek keperawatan profesional. Jadi kalau pengen lihat perawat profesional pada saat bekerja, di mana? Ya di ruangan MPKP. Emang ketika ruangannya sudah profesional, harus punya syarat apa? Syaratnya ada 5. Yang pertama adalah harus ada nilai-nilai profesional. Ya, jadi ketika misalnya saya dinas di ruang mawar, terus saya kepala ruangnya, terus saya ngomong ruangan saya udah ruangan MPKP, sudah profesional semua perawatnya. Kalau sudah profesional, berarti yang pertama ruangan saya harus punya nilai-nilai profesional. Contoh nilai-nilai profesional itu apa, Pak Thomas? Contoh nilai-nilai profesional. Oke, Bu. Contoh nilai profesional. Punya profesi sendiri. Apa? Profesi keperawatan. Iya, apa?
Mandiri. Mandiri. Ya, contoh nilai-nilai profesional itu contohnya ya, caring. Mudeng ya? Terus apalagi nilai-nilai profesional yang lain? Adil, perawatnya tidak membeda-bedakan pasien, cepat tanggap, disiplin. Mudeng ya? Jadi ketika saya kepala ruang mau ngomong ruangan saya MPKP, ya perawat saya caring, perawat saya adil, tidak membeda-bedakan pasien, perawat saya datang tepat waktu. Mudeng ya? Pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah ada pendekatan manajemen. Di ruangan saya, ya harus semuanya melakukan pendekatan manajemen. Maksudnya gimana? Fungsi manajemen kan POAC ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Saya sebagai kepala ruang menjalankan fungsi POAC, ada Katim menjalankan fungsi POAC, ada anggota tim juga menjalankan fungsi POAC. Semuanya melakukan fungsi manajemen. Itu berarti ruangan sudah punya pilar yang kedua, pendekatan manajemen. Dong ya. Terus, pilar yang ketiga, apa? Ada hubungan profesional. Hubungan profesional antara siapa? Antara perawat dengan perawat, perawat dengan pasien, dan perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Hubungannya profesional. Dibuktikan dengan apa hubungan profesional? Dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan. Contohnya, timbang terima, ronde keperawatan, pre dan post conference. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku ruangan saya udah MPKP. Kalau di ruangannya nggak pernah ada timbang terima. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, pilar yang keempat. Ada sistem reward and punishment. Perawat yang rajin ya diusulkan untuk ikut pelatihan, untuk sekolah lagi. Perawat yang gelar ya dikasih peringatan. Jadi ada sistem reward and punishment. Pilar yang terakhir adalah adanya metode penugasan. Di ruangan ini metode penugasannya kepriwe? Kan nggak mungkin semua perawatnya skarpe dewek. Enggak kan ya? Metode penugasannya yang jadi tugas kelompoknya jenengan. Tadi kelompok 1 tentang metode modifikasi primer. Itu ya. Nur Okta baru datang, disik pula. Oke, sekarang 1 menit. Hafalkan pilar PKP yang ada 5 tadi. Nanti saya responsi. Acak sih nggak semuanya. Monggo dihafalkan 1 menit. Yang mana sih, Mas? Oh, berarti itu plastikan. Plastikan. Iya, lengan. Ini 250. Iya berapa? 74. Gimana? 100. Ini sama aja kan ya, Mas? Ya, oke. Coba Bu Yuliana. Halo Bu Yuliana. Halo Bu.
Janji Bu. Maaf ya. Udah hafal belum? Berapa? Ini mau ansor. Udah belum, Bu? Nek urung saya ke yang lain. Aduh, belum Bu. Non saya. Siti Nur Hasanah, yuk tutup mata. Bisa hafal mbok? Iya Bu. Untuk pilar MPKP. Matanya ditutup, meripatnya ditutup. Tutup pakai tangan aja, Kak. Gimana Bu? Tutup pakai tangan. Nah, untuk harga itu ada 5. Nah, seperti daring, adil, disiplin, dan juga cepat tanggap. Yang kedua itu adanya pendekatan manajemen. Di sini ada planning, organizing, evaluating, dan controlling. Yang ketiga ada compensatory, adanya reward dan juga punishment. Tempat itu rajin, maka bisa difasilitasi dengan mengikuti pelatihan, dan jika perawat yang tidak rajin bisa diberikan hukuman atau punishment. Kemudian yang keempat itu adanya hubungan profesional. Hubungan profesional ini perawat dengan pasien ataupun dengan tenaga lain yang dibuktikan dengan kegiatan seperti timbang terima dan juga pre-conference. Untuk yang terakhir yaitu adanya penugasan. Sebagai contohnya di sini ada metode penugasan. Penugasan modifikasi primer ya, oke. Kak Tatang, yuk si pen. Pak Tatang masih di mute. Halo Pak Tatang. Ya Bu, maaf Bu. Untuk nilai-nilai MPKP ada 5. Yang pertama, pilar-pilar MPKP ada 5. Yang pertama nilai profesional itu sendiri. Terus yang kedua ada pembagian tugas atau manajerialnya. Terus yang ketiga ada hubungan profesional. Yang keempat ada punishment dan reward. Terus yang kelima, yang terakhir adalah di sini adalah adanya penugasan, Bu. Metode penugasan. Ya, itu ya. Nah, kelompok yang pertama tadi ada metode modifikasi primer. Harusnya kelompok menjelaskan metode modifikasi primer. Tadi ada nggak kata-kata metode modifikasi primer? Udah dijelaskan, Mbak Weni? Tanda tangan ya? Ya, sini. Tapi pas itu ya, pas Sandi. Jangan nunggu di luar ya. Oh iya. Saya tanda tangan dulu aja. Oke ya. Ada nggak tadi, Ben? Metode modifikasi primer. Mohon maaf Bu, tidak ada tadi, adanya hanya di warna yang golden nggak ada. Itu apa sih? Kak Tatang, Nur Okta ditelepon. Ya. Mau kita panggil 100 kali dia nggak akan sadar. Bu. Warna yang golden nggak ada ya. Jadi kelompok 1 harus direvisi. Bu. Ya, oke. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Bu, saya izin share screen untuk kelompok 2, Bu. Oke. Ada yang nelpon Nur Okta nggak? Ketua kelasnya, tolong. Iya. Warna biru ya? Pandan biru kok manis.
Bulan. Ya, kok sih biasanya nggak apa sih titik dulu? Iya, anu buat apa sih kue kering? Iya, pakainya sama. Oh, aku sebenarnya tuh ya kalau ini kan tepung protein sedang, kalau di kunci diri Sini saya itu yang tinggi kan kalau Landisan berdua Ibu Anastasia, saya sendiri di kemudian ada Pak Mas, Bu Juliana dan Bu Yunita. Ntar dulu, itu si Nur Okta udah ditelepon belum? Mengganggu loh suaranya tuh. Saya kick out aja. Yuk lanjut, kalau masih ada suara yang lain jangan dimulai dulu, Bu. Oh iya Bu, maaf. Lanjut Pak. Pengertian metode penugasan yaitu bertujuan untuk memudahkan pembagian tugas perawat sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta kebutuhan klien. Kurangnya motivasi dalam hal penugasan dan pelatihan dapat menimbulkan minimnya pengetahuan perawat dalam hal pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pak. Next Pak. Menurut Naik Golon, sebelumnya Pak. Menurut Naik Golon, manajer perawat Nainggolan, manajer perawat atau kepala ruangan bertanggung jawab mengorganisasi tenaga keperawatan yang ada dalam kegiatan pelayanan keperawatan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien. Sehingga kepala ruang perlu mengkategorikan klien yang ada di unit kerjanya. Perawat dan para medis membuat keputusan bersama berdasarkan pengalaman, termasuk norma, latar belakang pendidikan, dan rekomendasi keahlian. Next, Pak. Menurut Jakri dan Timun, 2009 dalam Setiadi 2006, fungsi pemimpin manajemen adalah memotivasi bawahannya, mengarahkan kegiatan orang lain, memilih saluran komunikasi yang efektif, atau menyelesaikan pertentangan, pengaturan struktur, dan orang yang dipekerjakan. Dilatih serta diberi motivasi, maka untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Modal penugasan fungsional. Ada dua, yaitu menurut Setiadi dan Mas Bis dan Houston dalam Nur Salam. Next, Pak. Menurut Setiadi 2006, berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Sebagai contohnya, seorang perawat bertanggung jawab untuk memberikan obat-obatan. Perawat yang lain bertindak melakukan perawatan luka. Kemudian ada yang mengatur pemberian intravena. Perawat yang lain ditugaskan pada penerimaan dan pemulangan pasien. Kemudian bisa memberi bantuan mandi sehingga tidak ada perawat yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk perawatan seorang pasien. Seorang perawat bertanggung jawab kepada manajer perawatan. Perawat senior menyibukkan diri dengan tugas manajerial